Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan melanjutkan ya pembahasan mengenai episode terakhir dari Attack on Titan, dimana sekarang kita akan membahas bagian kedua dari episode ini. Kalau belum lihat bagian satu, silahkan kalian tonton dulu ya. Oke, kalau udah, daripada lama-lama, langsung aja kita bahas ya hal-hal menarik di episode ini. Jadi, check it out. Ya, hal menarik pertama di episode ini adalah obrolan Ziki dan Armin tentang kehidupan yang sangat filosofis banget. Adegan di bagian kedua episode ini dimulai ya dari Ziki yang bercerita kepada Armin tentang asal muasal kehidupan. Dijelasinlah bahwa zaman dulu ketika tidak ada apa-apa di alam semesta, yang ada hanya mikroorganisme yang terlahir namun tak lama menjadi mati dan punah. Nah, hal itu terjadi berulang-ulang sampai akhirnya ada makhluk yang terlahir dan tetap bertahan hidup. Nah, dia disebut sebagai kehidupan. Nah, maksudnya ini itu adalah source of all living things. Asal muasal kehidupan, makhluk yang memberikan Ymir kekuatan Titan. Udah pernah kita lihat ya kisahnya di beberapa episode sebelumnya tentang masa lalu Ymir. Ya, jadi kenapa kehidupan tersebut bisa tetap ada dan tidak punah dibanding makhluk lain adalah karena keinginan kuatnya untuk terus berkembang biak atau mempunyai keturunan. Nah, ingat ya, poinnya di situ. Zik di sini berpikiran kalau jika hidup itu hanya menjalani hidup untuk berkembang biak, layaknya makhluk kehidupan tadi, baginya itu adalah sia-sia. Zik udah berubah ya jadi kena paham nihilisme. Hidup nggak ada artinya gitu. Makanya rencana awalnya adalah eutanasia, membuat seluruh Eldia mandul. Dengan begitu akan berlawanan dengan esensi kehidupan untuk berkembang biak. Dan sekarang mending dia pasrah aja udah. Ngikutin takdirnya jadi alat bagi Eren untuk menghancurkan seluruh dunia. Toh sama-sama untuk menghapus kehidupan kan ya? Walau dengan cara yang lebih ekstrim. Sekali lagi, karena nggak ada gunanya hidup kalau tujuannya hanya untuk berkembang biak aja. Ziki mengatakan hal itu kepada Armin. Emangnya seberapa inginnya Armin sih untuk berkembang biak yang bikin dia pengen segera keluar dari dunia pet ini? Nah, akhirnya Armin di sini meyakinkan Zik bahwa hidup bukan cuma ambisi untuk hal-hal besar seperti berkembang biak dan punya keturunan dan sebagainya. Ternyata melakukan hal-hal kecil yang berharga dan bermakna itu juga salah satu tujuan hidup. Seperti bagaimana dia cerita ya, pernah lomba lari dengan Eren dan Mikasa. Walau itu nggak ada hubungannya dengan tujuan dan esensi kehidupan yakni berkembang biak, tapi baginya hal itu sangatlah berharga. Seakan-akan Armin dilahirkan hanya untuk datang pada momen tersebut. Akhirnya Zik mulai sadar juga ya, dia sebenarnya bahagia saat bermain lempar bola ini dulu bersama Tom Xaver, Beast Titan pendahulunya. Yang artinya, sekarang arti kehidupan bagi dia ternyata bukan cuma hal-hal besar tadi. Hal-hal kecil seperti inilah penting bagi kebahagiaannya. Makanya dia jadi gak pasrah lagi dengan takdir kehidupan. Gak pasrah lagi dengan apa yang dilakukan Eren. Dia akhirnya mau bangkit dan membantu aliansi dengan cara membangunkan atau membangkitkan kesadaran beberapa Titan Shifter pendahulu. Gitu ya teman-teman intinya obrolan tersebut. Dan hal menarik berikutnya adalah rambling pun berhenti. Secercah harapan mulai terlihat. Ya, di sisi lain pasukan aliansi mulai kewalahan ya. Udah di ujung tanduk semua. Sampai akhirnya tiba-tiba kolosal Titan Bertolt berbalik membantu mereka. Diteruskan juga dengan Porco, Marcel, Ymir, Grisha, dan lain-lain.
karena mereka semua sudah dibangunkan oleh Zeke dari dunia pet itu tadi. Ingat ya, Zeke itu punya darah bangsawan, makanya dia bisa mengarahkan Titan sedikit-sedikit gitu. Kekuatan founding kecil-kecilan gitu. Hehehe. Setelahnya, Zeke-nya pun akhirnya keluar juga dari persembunyian dan memanggil Levi untuk segera membunuhnya dan menghentikan Rumbling. Levi yang dengar hal itu langsung bergegas dengan Falco untuk menuju tempat Zeke berada. Dan akhirnya dia pun sukses menepati janjinya dengan Erwin untuk membunuh sang Beast Titan. Akhirnya setelah Zeke udah tiada, otomatis ya Rumbling pun berhenti. Semua World Titan ini diam seketika. Dilihat kan ya orang-orang di seluruh dunia jadi pada selamat. Gak jadi punah deh manusia diinjak-injak oleh World Titan. Hehehe. Melihat kesempatan itu, akhirnya mereka semua berusaha segera memotong leher Eren. Termasuk juga Armin yang udah bebas ya setelah diselamatkan oleh Mikasa dan kawan-kawan dari Titan Okapi. Namun, Janlah orang yang akhirnya melakukan tugas meledakkan bom di leher Eren. Sehingga boom, ledakan dahsyat tercipta. Kepala Eren pun lepas. Akan tetapi dari sana keluar makhluk kehidupan berbentuk seperti halusijenia ini ya. Makhluk yang ada di kehidupan nyata kita ya. Hehe. Nah, tapi di versi Attack on Titan, makhluk ini adalah makhluk purba pemberi kekuatan Titan yang sekarang bersinar-sinar dan berusaha menggabungkan diri dengan Eren lagi. Reiner pun langsung lompat ke arahnya ya dan berusaha mencegah hal itu terjadi. Sia-sia dong kalau itu terjadi lagi. Hehe. Sembari Armin bersiap melakukan tugas terakhirnya, yakni meledakkan tulang Eren dengan kekuatan kolosal Titan miliknya. Boom. Pasukan aliansi yang lain pun akhirnya kembali selamat ya dengan naik Titan Falco. Di sana mereka disambut orang tua masing-masing. Mereka tampak senang semua. Armin pun juga akhirnya datang dengan kolosal Titannya. Dan di saat mereka pikir misinya udah selesai, tiba-tiba ada ledakan baru terjadi. Boom. Ternyata Eren masih hidup. Dia kini menggunakan salah satu tubuh World Titan. Bukan lagi tulang-tulang seperti bentuk sebelumnya ini ya. Eren pun bersiap menghampiri mereka untuk melenyapkan semuanya. Karena dia nggak akan berhenti sebelum semua musuhnya hancur. Hehehe. Dan hal menarik berikutnya di episode ini adalah semuanya berubah jadi Titan. Makhluk kehidupan ini pun tiba-tiba mengeluarkan asap aneh pada para manusia yang tersisa. Connie di sini akhirnya sadar duluan ya kalau ini adalah asap yang sama yang mengubah kampung halamannya menjadi Titan. Alias, semua Eldia yang sekarang menghirup ini akan segera berubah menjadi Titan pula. Dan boom, seketika semuanya berubah menjadi pure Titan. Termasuk Jean, Connie, Gabi, dan para orang tua mereka. Akan tetapi, walau begitu mereka ternyata tidak mengincar orang Marley yang ada di sana, tapi mencoba mengalahkan Reiner dan Armin yang menghalangi Eren dan makhluk kehidupan mencapai tujuannya. Dan pertarungan langsung terjadi ya, khususnya pada kolosal Titan Armin melawan kolosal atau World Titan Eren yang berlangsung sangat tidak imbang. Hehe, jelas ya, Eren mendominasi pertarungan. Kan Eren dari dulu jago mukul-mukul orang. Makanya Levi dan Mikasa berusaha sesegera mungkin mengalahkan Eren dengan cara menghancurkan mulut Titan Eren lalu membunuhnya di sana. Sehingga hal paling menarik di episode ini adalah Mikasa membunuh Eren. Ya, dalam perjalanan membunuh Eren itulah Mikasa menjadi merasa pusing tidak karuan. Kepalanya sakit sekali karena dia akan membunuh Eren, alias melakukan hal yang berlawanan dengan perintah Eren. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia seorang Ackerman yang akan selalu menuruti orang yang paling ia hormati atau cintai. Nah, ketika mencoba melawan perintah dari orang tersebut, maka akan mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Sebaliknya, ketika melindungi orang tersebut akan menjadi sangat kuat.
Begitulah esensi dari Ackerman, seperti Levi dan Kenny. Makanya, Mikasa sempat terpikir sejenak tentang memori obrolan Mikasa dan Eren di dunia Path. Bahwa Mikasa intinya itu harus melupakan Eren dan hidup bebas gitu. Alias biarin Eren melakukan kejahatan ini. Lalu Mikasa kabur dan pergi berlindung gitu dan hidup bahagia selamanya. Nggak akan dibunuh kok. Itu pesan dari Eren. Tapi Mikasa menolak hal itu ya. Walaupun bikin sakit kepala, tapi tekadnya sekarang bulat. Dia harus menghentikan kekacauan dunia ini dengan membunuh Eren. Akhirnya dipakailah shawl ini ya, sebagai tanda kalau dia tidak akan melupakan Eren. Setelahnya, masuklah dia ke mulut Titan Eren. Terlihat Eren dengan mata sayunya sudah menantikan kedatangan Mikasa. Lalu, pedang Mikasa pun akhirnya sukses menggorok leher Eren. Sehingga Eren benar-benar mati. Kepalanya pun kini diangkat Mikasa dan dicium bibirnya sebagai bentuk ucapan selamat tinggal. Walaupun membunuh Eren, tapi sebenarnya Mikasa tetap selalu sayang kepada Eren. Dan hanya inilah satu-satunya cara membuat dunia damai dan aman seperti cita-cita Eren pada awalnya. Bukan dengan memusnahkan seluruh dunia dengan rambling. Dan akhirnya kekacauan benar-benar berhenti ya, karena Eren telah tiada. Selamat tinggal pejuang kebebasan. Kini kau benar-benar bebas dari kehidupan yang seperti neraka ini. Ya enggak? Hehehe. Dan begitulah ya, adegan ini disaksikan Ymir sang pendiri dengan senyuman tipis di sana. Karena ini adalah suatu kejadian kunci tentang apa yang akan terjadi pada ending Attack on Titan yang akan gue bahas di video berikutnya. Gimana menurut kalian tentang episode ini? Cukup menegangkan banget kan ya? Walau pada akhirnya pasukan aliansi tetap menang dan Eren kalah. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Attack on Titan maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih sudah menonton channel WWBA. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Sampai jumpa.